Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini menjadi kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita di alam mahsyar nanti. Ma'asyiral muslimun rahimani rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini adalah kita beri Allah satu, maka Allah akan beri kita dua. Tema ini kemudian bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Quraisy, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait, engkau menyembah pemilik rumah ini. Dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadzal bait yaitu Ka'bah. Dan Ka'bah ini adalah salah satu simbol keabadian, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sematkan dalam Quran, Inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan pertama kali yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah yang disebut Ka'bah atau juga disebut dengan Bakkah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang mendekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ ada rasa keamanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simbol ketaatan seorang hamba adalah ketika mereka mendekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, merapat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, datang kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dan keterangan kepada kita. Idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Apabila ada orang mondar-mandir di masjid, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isya'nya di masjid, fashhadu alaihi bil iman, saksikan dia orang beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut penghuni neraka dan penghuni surga, dan di antara isi penghuni neraka itu
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ketika melewati penghuni neraka bersama malaikat Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang sedang terlentang dalam tidurnya. Kemudian ada malaikat kemudian membawa batu besar. Kemudian malaikat itu kemudian melempar batu tersebut kepada orang yang tertidur tersebut. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Setiap lemparannya itu kemudian memecahkan kepala orang yang tertidur itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril tidak menjawab sambil kemudian mengatakan, "Percepat langkahmu wahai Muhammad." Sampai kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih penasaran siapa mereka. Maka Jibril mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang mendengarkan azan tetapi tidak bergegas menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran sesungguhnya amal manusia nanti yang pertama kali akan dihisab, pertama kali akan diaudit, pertama kali akan diperiksa Allah Subhanahu wa taala as-shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in salaha sa'iru amalihi." Apabila baik amal salatnya, maka amal yang lain kemudian akan bisa diperbaiki. Jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in fasada sa'iru amalihi." Apabila kualitas salatnya tidak baik, bisa jadi amalan yang lain kemudian tidak kemudian baik. Ternyata barometer seseorang, ketaatan seseorang itu adalah ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya menghinakan dirinya. Dia adalah hamba dan Allah ada Rabbnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mereka sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menatap, Allah melihat, Allah memuraqabah, dan Allah langsung yang memonitor siapa mereka. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Mereka-mereka yang sujud di tengah malam. Dan di antara amalan yang paling agung adalah ketika mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran. Nanti di padang mahsyar semua manusia dibangkitkan. Hufatan uratan gurlah. Mulai dari Nabi Adam sampai penghuni akhir zaman. Semua dibangkitkan. Tidak menggunakan alas kaki. Tidak menggunakan pakaian kata Nabi. Tidak kemudian dikhitan bagi kaum laki-laki. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian bertahun-tahun kemudian mereka akan menunggu hisab mereka. Disitulah kita butuh satu keajaiban. Yang keajaiban ini disebut dengan asy-syafa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan syafaat. Maka para ulama menyebutkan syafa'atul uzma. Siapa mereka? Satu di antara yang 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang kemudian terpaut hatinya dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang tidak cukup, ada yang tidak lengkap rasanya kalau kemudian ada seorang laki-laki sehat, bugar, tidak ada alasan, tidak ada uzur, tidak ada sakit di antara mereka kalau kemudian mereka tidak datang ke masjid. Rasa-rasanya ada yang kurang kalau mereka sholat di pasar, mereka sholat di rumahnya, mereka sholat di kantornya, kalau kemudian mereka tidak datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah dari 124.000 sahabat kemudian mereka dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat di masjid? Bukankah perekonomian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid? Bukankah kemudian konsolidasi kemasyarakatan pada awal-awal Islam tepatnya di masjid? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering banyak mendiskusikan tentang kemasyarakatan di masjid? Tapi kenapa hari ini kita kemudian orang Islam jauh dari masjid, jauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita memiliki masalah, seringkali kemudian kita pengen cepat pulang ke rumah kita. Tetapi kenapa kemudian ketika kita memiliki masalah besar, masalah dengan orang lain, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan kerjaan, masalah dengan ekonomi, masalah dengan hati, kenapa kita tidak kembali kepada masjid? Bukankah masjid itu adalah tempat kembali? Baitun maknanya adalah tempat tertidur. Sakan maknanya adalah tempat yang kemudian paling baik di muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak di atas mimbar yang mulia ini. Adik-adik yang laki-laki, abang-abang, suami-suami laki-laki, bapak-bapak yang hari ini masih terbiasa dan belum terbiasa salat ke masjid subuh salam ini. Niatkan hari ini, siang ini, mudah-mudahan kita istiqomah datang ke masjid ini, dan mudah-mudahan masjid ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mana ayat yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh benda-benda yang ada di sekitar masjid ini, karpet yang kita pijak, podium yang kita gunakan, air yang kita buka, keran yang kita gunakan, pintu yang kita buka, jendela yang kita lihat, hari ini akan bersaksi, dan hari kiamat akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala, kita dulu yang sujud di tempat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kemudian akan memarkir masjid yang mewah ini? Bukankah dulu kita bergotong-gotong kemudian saling bahu-membahu kemudian membangunkan masjid ini? Tetapi pertanyaannya, kemana orang yang membangun masjid hari ini? Bukankah umat ini kemudian akan jaya, akan baik, akan kembali jaya seperti orang-orang terdahulu? Kata Muhammad Al-Fatih, suatu negeri tidak pernah akan kemudian muncul kejayaannya ketika orang-orangnya jauh dengan masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan semuanya para sahabat itulah ditempa dan dibina di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita sudah datang ke masjid, senang ke masjid, gemar ke masjid, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita dua. Yang pertama adalah alladzi at'amahum min ju'. Allah langsung yang mengatakan, Allah langsung yang ngomong, Allah langsung yang berfirman, alladzi at'amahum min ju', kami akan cukupi seluruh ekonomi mereka. Tidak ada orang, rasanya orang yang beriman pada Allah tidak memiliki rezekinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Allah tidak menciptakan binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezekinya. Orang-orang yang beriman seperti kita ini jangan kemudian takut. Jangan kemudian kita merasa risau. Jangan kemudian kita galau. Rezeki kita jauh. Justru rezeki kita itu datang dengan sendirinya ketika kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan simbol ketaatan itu adalah masjid. Alladzi at'amahum min ju', yang hari ini ekonominya mungkin ada bermasalah, yang di PHK, yang hutangnya di mana-mana, yang SPP anaknya hari nggak bisa dibiayai, yang istrinya menuntut sana dan sini, yang anaknya mungkin ada tonggakan di sekolah dan sebagainya. Falyabudu rabb hadzal bait, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali kecuali masjid. Wa amanahum min khauf. Dan kedua kata Allah Subhanahu wa taala, aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amanahum min khauf. Rasa tenang, tenang pada jiwa kita, tenang pada keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah, tenang di kerjaan kita, tenang di ekonomi kita dan sebagainya. Kenapa hari ini ada orang tidak tenang padahal hatinya dia punya? Kenapa hari ini ada orang sudah bertahun-tahun kemudian merajut rumah tangga tetapi tidak sakinah mawaddah warahmah? Kenapa hari ini ada orang kemudian punya anak yang diinginkan menjadi anak soleh dan soleha tetapi justru menjadi fitnah bagi orang tua? Jangan-jangan orang tua kemudian jauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini mengingatkan kita
bahwa kalau kita hari ini jauh dari masjid, yuk datang lagi. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Quran, fafirru ilallah. Kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita kembali, dan tempat kembali yang terbaik adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Sudan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa